Puji nama Tuhan, shalom, saudara yang kasih Tuhan, shalom. Saya percaya semua yang hadir, dimanapun Anda berada, kita percaya Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kebaikan Tuhan selalu baru bagi kita karena kasih-Nya sungguh nyata dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Mari kita nyanyikan kasih Allah sungguh nyata bagi kita. Haleluya. Mari bersukacita katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi dengan sukacita, katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sorakan haleluya, haleluya. Percaya Tuhan kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Dan biarlah sore hari ini kami datang membawa hati yang menyembah. Kami datang menyembah karena Engkau baik. Kami datang menyembah karena perbuatan-Mu nyata dalam hidup kami. Kau mulia, Kau layak disembah di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan. Mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau
Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Biar musik terus naikkan pujian, mari sembah Dia saudara. Engkau mulia Tuhan, Engkau layak disembah selama-lamanya. Yesus Tuhan, Engkau mulia selamanya. Haleluya. Shalom-Ralaba. Mulia namamu Tuhan. Haleluya. Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua. Engkau mulia selama-lamanya, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sekali lagi katakan, Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi.
bersembah Dia, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau layak disembah Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan. Syaramamu Haleluya.
Mari katakan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Engkau layak Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Nyanyikan Hosana, 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 Hosana bagimu Tuhan selama-lamanya. Hosana, 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 layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layaklah Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Hosana, 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 Hosana bagimu Tuhan. Hosana, 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 layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Layaklah Tuhan, layak dipuji, disembah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Raja
kemuliaan hanya bagimu pujian Tuhan. Biarlah pujian kami sore hari ini menyenangkan hatimu. Biarlah penyembahan kami malam hari ini tentang Engkau, bukan tentang kami. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicara di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Persilakan untuk Ibu Ruth untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, selamat malam semuanya, shalom. Sukacita sekali boleh ketemu dengan Bapak Ibu semuanya. Saya berharap semuanya sehat-sehat, semakin diberkati Tuhan luar biasa ya. Saudara, saya sangat bersyukur menikmati pujian penyembahan malam hari ini. Terus terang pada waktu menyiapkan untuk Zoom malam hari ini, saya merasakan kuat sekali ada satu hal yang Tuhan katakan dengan luar biasa, bahwa di tahun 2024, di satu sisi mungkin kita melihat banyak hal yang mungkin serba tidak pasti, dengan adanya kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di negara kita berhubungan dengan politik dan sebagainya. Tetapi di sisi yang lain, saya justru melihat ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan buat saudara dan saya di tahun 2024. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu membaca satu kebenaran firman yang sangat sederhana sekali. Kita akan mulai dari Kisah Rasul pasal 1, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-13 sampai dengan 14. Alkitab menceritakan ini masa-masa sebelum murid-murid Tuhan mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, sebelum Roh Kudus memenuhi mereka ya. Kita akan melihat ayat yang kita lihat ayat 13 sampai 14. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara, saya malam ini mau fokus kepada satu ruangan. Di ayat ini dituliskan dengan kata ruangan atas, ya. Dalam bahasa Inggrisnya seringkali diterjemahkan dengan upper room. Banyak fellowship persekutuan doa itu mereka memakai nama upper room. Dan entah kenapa beberapa hari ini kata-kata upper room itu semakin terngiang-ngiang di telinga saya. Saya menemukan bahwa rupanya Bapak Ibu, upper room ini atau ruangan atas ini boleh dibilang menjadi tempat kumpul-kumpulnya Tuhan Yesus sama murid-muridnya. Dan kemudian ketika nanti Yesus setelah mati, kemudian naik ke surga, ruangan atas atau upper room ini masih merupakan tempat nongkrongnya murid-murid Tuhan, rasul-rasul. Saya masih ingat pada waktu zaman-zaman kita pelayanan masih kegerakan youth ya. Kami seringkali punya pos-pos, kami seringkali punya markas-markas, di mana di situ kami sering kumpul untuk berdoa, di situ kami sering kumpul untuk fellowship sama-sama. Dan rupanya Yesus dan murid-muridnya juga punya sebuah ruangan favorit yang menjadi tempat kumpul mereka, di mana banyak sekali aktivitas-aktivitas internal yang eksklusif yang mereka lakukan di sana. Bukan aktivitas yang terbuka untuk umum seperti KKR, bukan saudara. Tetapi ini aktivitas pribadi antara Yesus dengan murid-muridnya, yaitu di dalam upper room. Nah, saya berharap juga bahwa kita akan mempunyai ruangan yang favorit yang sama dengan ruangan favorit yang disukai oleh Tuhan, yaitu upper room ini, saudara. Saya mau nunjukkan beberapa ayat di mana saudara akan melihat bahwa upper room ini seringkali menjadi tempat
di mana Yesus seringkali bikin aktivitas. Salah satunya di dalam Injil Markus pasal yang ke-14. Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, kita tidak usah baca semua ayat, tetapi di situ diceritakan bahwa Yesus melakukan perjamuan terakhir. Nah, nanti pada waktu Paskah saya akan berbicara lebih jauh lagi tentang upper room, saudara, tentang hal yang luar biasa, the power of upper room, kuasa dari upper room yang disiapkan oleh Tuhan. Alkitab menuliskan begini, lalu orang itu, Yesus bilang sama murid-muridnya, menentukan di mana tempat akan melakukan perjamuan terakhir. Lalu orang itu akan menunjukkan kamu ke sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Saudara juga akan temukan di dalam Yohanes pasal 13. Nah, ini yang akan menjadi fokus kita malam hari ini, yaitu Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13, kita akan melihat dari ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Yohanes pasal 13 ayat pertama sampai 4. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya, ayat 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudara, ini kejadian lain yang terjadi di upper room, yaitu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi banyak sekali ya activity yang dilakukan oleh Yesus secara khusus, secara eksklusif dengan murid-muridnya, yaitu di upper room. Saudara, rupanya upper room atau ruangan atas ini merupakan ruangan favorit Tuhan. Rupanya dalam hidupnya dan pelayanan Yesus selama ada di muka bumi, Yesus pun punya itu yang saya sebut sebagai secret chamber, ruangan rahasia. Ya, sebetulnya bukan rahasia-rahasia dalam arti ruangan ini tidak terbuka umum gitu loh. Ruangan ini eksklusif untuk Yesus dengan murid-muridnya pada waktu itu. Saya menemukan di Perjanjian Lama ternyata Tuhan itu juga seringkali punya secret chamber, Saudara. Kita buka yuk Keluaran pasal 33. Saudara tandai dulu di Yohanes pasal 13 karena nanti kita akan kembali ke sana. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33. Keluaran pasal 33, kita akan melihat di ayat yang ke-21. Keluaran 33 ayat 21. Berfirmanlah Tuhan. Jadi ini konteksnya, Musa itu nggak mau jalan kalau nggak ditemenin sama Tuhan. Dan Tuhan itu bilang, kamu nggak akan kuat lihat wajahku. Lalu Tuhan katakan, berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Jadi rupanya di Perjanjian Lama, ini merupakan yang saya bilang begini, tempat terdekat yang bisa dikunjungi oleh Musa pada saat itu. Karena Alkitab menuliskan di ayat yang ke-23, kemudian aku akan menarik tanganku dan kau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan karena terlalu besar kemuliaan Tuhan. Jadi artinya, kalau saya simpulkan, ada tempat yang sangat dekat, terdekat di Perjanjian Lama, di mana Musa itu bisa ketemu Tuhan secara nyata. Tapi nggak bisa wajahnya secara nyata, yaitu di tempat dekatku, kata ayat 21. Ini yang saya sebut secret chamber. Nah, rupanya pola yang sama juga terjadi di Perjanjian Baru. Ruangan yang paling Tuhan sukain
di mana Tuhan secara eksklusif tidak terbuka untuk umum. Tuhan sering bercengkrama, Tuhan sering berfellowship dengan murid-muridnya, yaitu di upper room. Ada sebuah undangan dari Tuhan kepada saudara dan saya malam hari ini untuk masuk ke dalam secret chamber, ruangan eksklusif, di mana bukan terbuka untuk umum. Dalam arti saudara dan saya diundang, anak-anaknya, untuk masuk ke ruangan itu. Di dalam perjanjian lama Tuhan katakan begini, itu tempat yang dekat dengan aku. Jadi saya percaya ini juga yang menjadi tempat yang dimana murid-murid menanti-nantikan Tuhan sebelum terjadinya pencurahan Roh Kudus. Karena Tuhan katakan jangan pernah beranjak dari tempat itu. Di sanalah kamu harus tunggu aku. Nah, rupanya saudara dan saya juga mesti tinggal di secret chamber ini. Saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu. Rupanya secret chamber atau ruangan atas atau upper room ini adalah sebuah ruangan yang luar biasa. Di ruangan inilah ada penyingkapan banyak hal tentang Tuhan. Di ruangan ini ada penyingkapan tentang hati Tuhan. Kita akan lihat saudara, salah satu yang akan terkuak, tersingkap di dalam ruangan atas atau upper room ini adalah, yuk kita lihat dulu Bapak Ibu ya. Alkitab menuliskan di dalam Yohanes pasal 13, kita kembali ya, dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-13. Jadi saya mengajak kita tandain karena kita akan kembali. Ayat yang ketiga saya mau tunjukkan sama Bapak Ibu. Yohanes pasal 13 ayat yang ketiga dan ayat keempat. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Saudara perhatikan, oh ini rahasia yang luar biasa yang saya akan bahas lebih jauh mungkin dalam pertemuan berikutnya. Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Anda ingat baik-baik, segala sesuatu telah diserahkan di tangan Yesus. Jadi sebetulnya Yesus ini bukan sekedar pribadi sederhana biasa, tetapi dia yang memegang segala kehidupan, dia memegang segala kuasa, dia memegang segala otoritas. Di dalam dialah ada semuanya, di dalam dia semua kuasa terpusat. Anda bayangkan, Yesus adalah pemegang kekuasaan segala alam semesta. Lalu dituliskan di ayat yang keempat. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Saya berharap saya bisa mengeksplain secara simpel dan saya berharap saudara bisa nangkap ini. Dalam tradisi Yahudi, ya saudara, dalam tradisi Yahudi, ketika kita mengadakan sebuah perjamuan, itu memang biasanya ada ritual pembasuhan kaki, ya, ada ritual pembasuhan kaki. Tetapi biasanya tuan rumah tidak pernah melakukan pembasuhan kaki sendiri. Ketika tamu-tamu diundang dalam sebuah perjamuan, maka sebagai tuan rumah yang baik, tuan rumah akan menyuruh bujangnya atau budaknya untuk membasuh kaki para tamu. Tetapi Anda perhatikan di sini, Yesus tidak menyuruh budak, Yesus tidak menyuruh bujang, Yesus juga tidak menyuruh salah satu dari muridnya untuk membasuh kaki murid yang lain. Tetapi yang dilakukan di sini
adalah Yesus sendiri yang membasuh kaki murid-muridnya. Saudara tahu apa artinya? Yang Tuhan maksud adalah begini. Di ruangan atas dia mau tunjukkan. Yesus itu pemegang segala kekuasaan. Dan Anda bisa bayangkan enggak? Pemegang dari segala kekuasaan ini membasuh sendiri kaki murid-muridnya. Apa yang mau Tuhan tunjukkan? Bahwa di mata Tuhan, murid-muridnya adalah harta yang sangat berharga baginya. Sehingga dia tidak pernah menyuruh orang lain untuk membersihkan dan membasuh kaki, tapi dia sendiri mengalahkan segala ego, mengalahkan segala status, mengalahkan segala pride, mengalahkan segala gengsi, mengalahkan segala otoritas yang dia punya. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Berarti apa? Murid-muridnya, kalau bahasa sederhana saya itu gini, jauh lebih mahal dari apa yang Yesus punya. Dengan kata lain, murid-muridnya itu lebih berharga, harta yang lebih berharga bagi Tuhan. Saya berharap Anda bisa mengerti bahwa ketika Yesus mengundang saudara dan saya ke dalam upper room, apa yang akan terjadi? Dia akan melimpahkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Di upper room itulah, di ruangan atas, ruangan fellowship dengan Tuhan, ruangan keintiman, ruangan rahasia. Disitulah Tuhan akan melimpahkan segala cintanya. Saya ajak kita baca Kidung Agung, pasal 7, ayat yang ke-12. Kidung Agung, pasal 7, ayat yang ke-12. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur. Saudara, kalau Anda baca pasal 7 ini adalah dialog bersaut-sautan antara mempelai pria dan mempelai wanita. Dan di sini adalah bagian ayat 12 adalah bagian mempelai pria yang ngomong. Dia mengajak kepada mempelai wanita, yaitu saudara dan saya. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon delima sudah berbunga. Anda perhatikan garis bawahi kalimat terakhir. Di sanalah, di secret chamber, di ruangan keintiman, di ruangan favorit Tuhan, di ruangan rahasia, di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Saudara tahu apa artinya kalau Tuhan itu memberikan cintanya kepada saudara? Di upper room, disitulah Tuhan akan mencurahkan cintanya. Kalau dia sudah mencurahkan cintanya, jangan tanya soal blessing, jangan tanya soal pertolongan, jangan tanya soal berkat. Kalau Tuhan sudah memberikan cintanya, maka segalanya ada di sana. Saya ajak lihat lagi ayat yang ke-13. Kidung Agung pasal 7 tadi, kita maju ke ayat yang ke-13. Lihat Bapak Ibu. Semerbak bau buah dudaim. Dekat pintu kita ada berbagai buah-buah yang lesat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu, kekasihku. Saudara tangkap baik-baik. Di tempat rahasia tadi, di tempat keintiman, di ruangan keintiman dengan Tuhan, Alkitab menuliskan Tuhan melimpahkan cintanya. Sama seperti ketika Yesus ada di upper room, dia sendiri yang membasuh kaki murid-muridnya. Kenapa? Karena murid-muridnya dia anggap penting di hatinya. Saudara dan saya itu penting loh di hati Tuhan. Dalam arti gini loh, menurut Tuhan saking begitu pentingnya, Tuhan gak mau budak, Tuhan gak mau bujang yang lakukan. Tuhan mau lakukan itu sendiri untuk membasuh saudara.
Sebegitu pentingnya dan besarnya cinta Tuhan pada saudara. Sehingga dia sendiri yang membasuh kaki. Itu yang Tuhan lakukan. Kalau Tuhan sudah mencurahkan cintanya, pasti segalanya akan diberikan. Alkitab menuliskan di ayat 13, semerbak bau buah dudaim. Buah dudaim itu adalah buah kesuburan Bapak Ibu. Kalau Anda ingat cerita Rahel dan Lea yang suka bersaing untuk mendapatkan keturunan, satu kali Ruben, anak dari Lea, datang dengan membawa banyak buah dudaim. Lalu Rahel berkata kepada Ruben, berikanlah kepadaku buah dudaim itu, maka aku akan mengizinkan ayahmu malam ini tidur dengan ibumu. Jadi Rahel itu sampai ngebela ini, ceritanya rebutan ya, untuk bisa mendapatkan buah dudaim. Kenapa? Karena biar membantu kesuburan untuk dia segera hamil punya anak. Jadi buah dudaim itu bicara tentang buah kesuburan. Ketika kita ada di upper room, ketika kita ada di dalam ruang keintiman dengan Tuhan Bapak Ibu, maka apa? Yang namanya kemandulan itu disingkirkan. Yang namanya kekeringan itu disingkirkan. Yang namanya kemustahilan itu disingkirkan. Di situ dituliskan ada berbagai buah yang lesat. Kita tahu bahwa buah itu gambaran berkat. Berarti kalau ada berbagai buah yang lesat, artinya apa? Segala berkat yang lesat, yang nikmat, yang terbaik Tuhan siapkan di upper room. Tuhan siapkan di ruangan keintiman. Lalu kemudian dituliskan begini, yang telah lama dan yang baru dipetik, itu kusediakan, kusimpan bagimu, kekasihku. Kenapa ada buah yang sudah lama dipetik? Jawabannya sederhana Bapak Ibu, karena Bapak Ibu dan saya nggak pernah masuk ke secret chamber. Jadi sebetulnya gini, ada banyak berkat yang sebetulnya Tuhan itu sudah siapkan lama. Tapi kenapa enggak nyampe-nyampe ke tangan kita? Karena sederhana, kita enggak pernah masuk ke dalam ruangan keintiman. Kita enggak pernah menerobos sampai ke dalam ruangan upper room. Kita enggak pernah masuk ke dalam ruangan cinta dengan Tuhan. Ada banyak jawaban doa yang sebetulnya sudah disiapkan lama. Tetapi karena kita tidak pernah membangun keintiman dan fellowship dengan Tuhan, maka blessing-blessing itu enggak nyampe-nyampe. Nah, di dalam ruangan upper room, ruangan yang menjadi favorit Tuhan di sini, Tuhan menuangkan segala cintanya. Kalau Tuhan menuangkan segala cintanya, berarti Tuhan, Alkitab bilang begini, Tuhan tahu, Yesus tahu segala sesuatu telah diserahkan Bapa kepadanya. Nah, kalau Tuhan sampai membasuh kaki kita, Tuhan sampai melayani kita, berarti segala apa yang Dia punya itu dikasihkan kepada saudara dan saya. Amin. Apa yang dia punya. Di ayat firman Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah diserahkan oleh Bapa kepadanya. Nah, Anda bayangkan, kalau telah diserahkan oleh Bapa kepadanya, berarti ketika Yesus mencurahkan cintanya kepada saudara dan saya, maka apa yang telah diserahkan kepada Bapanya, dari Bapanya kepadanya, itu pada akhirnya akan nyalur ke saudara dan saya. Intinya Bapak Ibu, di ruangan atas inilah sumber dari segala berkat, sumber dari segala cinta Tuhan, sumber dari segala healing, sumber dari segala pemulihan, sumber dari segala apapun yang Bapak Ibu dan saya perlukan. Tetapi kuncinya, mari kita seperti murid-murid Yesus, bertekun di dalam ruangan atas. Nah, banyak orang nggak bisa bertekun. Mereka cuma datang 5-10 menit, lalu berharap mereka akan mendapatkan segalanya. Saudara, murid-murid Yesus bertekun selama 40 hari. Mereka bertekun di ruangan atas dengan sehati, mencari Tuhan, mencari wajahnya. Mereka bertekun di dalam doa, mereka bertekun di dalam penyembahan, dan satu kali pencurahan Roh Kudus terjadi. Jadi di ruangan atas inilah sumber dari segala intervensi surga. Sumber dari segala intervensi surga. Saya mau ajak Anda lihat lagi 2 raja-raja. Kita lihat 2 raja-raja. 2 raja-raja kita lihat pasal yang keempat.
Ayat yang ke-9, 2 Raja-Raja pasal yang ke-4. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 10. Ada seorang perempuan, tidak pernah tahu namanya, cuma disebutkan perempuan Sunam. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Jadi ceritanya Elisa sering berkunjung. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Saudara, ajaib bahwa semua yang ada di Alkitab itu tidak ada yang kebetulan. Perempuan ini membuatkan ruangan atas, bukan ruangan di belakang, bukan ruangan di depan, tapi ruangan di atas, bukan di lantai 1, upper room, saudara. Dan kalau Anda membaca ceritanya lebih jauh, di upper room, di ruangan atas inilah banyak sekali terjadi mujizat. Salah satunya di kemudian hari perempuan ini anaknya mati. Dan kemudian ketika anaknya mati, itu anaknya dibawa ke upper room, dibawa ke ruangan atas. Lalu Elisa berdoa dan anaknya dibangkitkan. Di upper room inilah juga Elisa itu bertanya kepada perempuan itu, apa yang aku bisa perbuat bagimu? Perempuan ini tidak minta apa-apa, saudara. Perempuan ini tidak minta apa-apa. Tapi bujang Elisa menyampaikan kepada Elisa, Gehazi menyampaikan kepada Elisa bahwa perempuan ini tidak punya anak. Lalu Elisa berkata, nanti pada waktu yang sama tahun depan kau akan menggendong seorang anak laki-laki. Saudara, jadi disinilah terjadi doa dijawab, impian terwujud, mujizat terjadi, bahkan terjadi kuasa kebangkitan. Saya nggak tahu apapun yang sedang mandul, apapun yang sedang kering, apapun yang sedang tandus dalam hidup saudara. Mungkin keuangan, mungkin pekerjaan. Saya cuma mau mengencourage. Masuklah terput atas. Banyak bergosip untuk membicarakan kesusahan. Jangan banyak diskusi untuk membahas masalah. Tapi masuklah ke dalam ruangan atas, ruangan keintiman. Bertekunlah di dalamnya sampai Roh Kudus dicurahkan. Bertekunlah di dalamnya sampai intervensi surga terjadi. Amin Bapak Ibu. Saya juga ingat satu hal lagi. Kita lihat yuk di dalam Keluaran 33. Kita balik lagi ke kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-14. Keluaran 33 ayat yang ke-14. Hal kedua yang saya ingin tekankan kepada saudara di upper room. Jadi di upper room disinilah kita melihat cinta Tuhan, kita menerima semua cinta Tuhan dan segala bonus-bonusnya ya. Ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Saudara, Musa meminta penyertaan Tuhan. Musa tidak mau malaikat Tuhan yang menyertai. Musa mau Tuhan sendiri yang menyertai. Itu sebabnya Tuhan bilang, datang ke ruangan atas. Aku mau kamu masuk ke ruangan yang tempat dekat dengan aku. Ada satu tempat di dekatku, kata Tuhan tadi di dalam kitab Keluaran 33. Saudara, upper room merupakan tempat yang dekat dengan Tuhan. Ketika kita tenggelam di dalam worship, ketika kita tenggelam dalam ketekunan sehati di dalam doa dan penyembahan, itu adalah tempat paling dekat dengan Tuhan. Apa yang terjadi di upper room adalah Tuhan bilang begini, aku sendiri, garis bawahi, aku sendiri yang hendak membimbing engkau. Dengan bahasa yang lain saya terjemahkan begini, aku sendiri yang turun tangan. Itu sebabnya ketika Yesus di upper room membasuh kaki murid-muridnya, Yesus tidak menyuruh bujang. Yesus tidak menyuruh salah satu muridnya. Yesus sendiri yang turun tangan. Bapak Ibu dengar baik-baik. Di upper room inilah, di ruangan atas inilah saudara,
Yesus sendiri yang akan turun tangan atas hidup saudara dan saya. Saudara tahu apa artinya kalau Tuhan yang turun tangan? Alkitab bilang begini, siapa yang berani melawan? Kalau Tuhan yang turun tangan, siapa yang bisa menutup? Kalau Tuhan yang turun tangan, siapa yang bisa menghalangi? Tidak ada. Kalau Tuhan yang turun tangan, ini yang betul-betul akan menjadi ilmu senjata pamungkas. Tuhan sendiri yang akan berperang buat saudara. Tuhan sendiri yang akan membela saudara. Mazmur 23, Tuhan sendiri yang akan menyediakan, bukan pegawai, bukan mbak yang menyediakan hidangan. Di dalam Mazmur 23, aku sendiri dia akan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dia yang menyediakan hidangan, saudara dan saya menikmati hidangan, dia yang menghadapi lawan kita. Jadi musuh kita, Tuhan yang hadapin sendiri, bagian saudara, saudara diurapi kepalanya dengan minyak, piala saudara dibikin penuh, saudara disediakan makanan yang lezat-lezat, kok enak semua ya. Ini yang terjadi di upper room Bapak Ibu, ini yang terjadi di upper room. Saya mau sharing Bapak Ibu, bukan mengenai saya, tetapi mengenai sebuah breakthrough yang terjadi pada salah seorang sahabat yang ada di Perth, saudara. Mungkin secara singkat, saya mau cerita sedikit tentang dia, bahwa dia punya background usaha yang dalam tanda kutip tidak jalan. Nah, dia selama ini memang nggak pernah ikut orang, Bapak Ibu. Dia selama ini itu selalu udah terbiasa membangun bisnis sendiri. Tapi singkat cerita, dia sempat punya banyak hutang, dia sempat mengalami banyak pemrosesan. Pokoknya usahanya tuh sampai satu titik itu memang nggak jalan sampai hari ini. Usahanya itu nggak jalan. Lalu kemudian selama 4 tahun, ini saya sudah menginjak hampir 4 tahun, selama 4 tahun di sini Bapak Ibu, dialah satu-satunya teman di mana kita yang paling sering bareng-bareng. Jadi saya boleh dibilang di sini nggak punya banyak teman, karena pada rata-rata itu pada semuanya itu kerja. Jadi Senin sampai Jumat mereka kerja. Kalau Sabtu diajak hangout, mereka sudah pergi hangout sama keluarga. Kalau Minggu mereka ke gereja masing-masing. Jadi boleh dibilang jarang-jarang banget dengan teman-teman yang lain. Makanya di sini saya boleh dibilang tidak punya banyak teman. Satu-satunya teman yang sering bareng sama saya adalah keluarga ini. Jawabannya sederhana, karena keluarga saya maupun keluarga dia sama-sama pengangguran. Gitu kok bangga ya Bapak Ibu ya. Bangga lagi. Jadi kita sering, gimana ya Bapak Ibu, pengacara. Pengangguran tapi acaranya banyak. Kemana? Keliling sana lah, keliling sini lah. Kadang-kadang duduk-duduk di mall. Ngapain Bu Ruth? Nggak ngapa-ngapain, cuman ketap-ketip gitu juga kan. Cuman gitu selama hampir 4 tahun loh Bapak Ibu. Akhirnya kami itu boleh dibilang menjadi sahabat yang cukup dekat. Suami istri ini dengan saya bersama suami. Dan saya tahu bagaimana pergumulan mereka. Bukan berarti bahwa kami itu kayak nggak punya masalah ya. Ada orang-orang lain kalau ngelihat kami itu mereka bilang gini, enak ya kalian berdua ini ya, nggak kerja tapi hidupnya nyaman, haleluya gitu kan. Mereka kan nggak tahu Bapak Ibu, karena rumput tetangga selalu kelihatan hijau di luar ya toh. Tapi kan mereka nggak pernah tahu tangisan kita, mereka kan nggak pernah tahu pergumulan kita. Lah masa saya mau mengeluh sama Bapak Ibu, saudara saya ini nggak punya duit, sumpek saya. Nanti saya kalau ngomong gitu, Bapak Ibu pasti mikir gini, pendeta kok minta-minta, ya kan repot Bapak Ibu. Kalau nggak dipikir gitu, nanti saudara dan orang-orang lain bisa mikir gini, loh pendeta aja down. Nah terus siapa yang nguatin kita, wong pendetanya down. Pendeta tuh nggak boleh down, pendeta tuh harus kuat untuk nguatin kita yang down-down. Aslinya ya,
kalau dengar perkataan gitu gregetan juga ya Bapak Ibu. Lah pendeta kan juga manusia bisa down juga kan. Lah kadang-kadang kalau pendeta down terus ngomong sama siapa? Terus jawabannya jemaat enak. Ngomong aja Bu sama Tuhan langsung. Loh, Anda pikir kadang-kadang langsung sepeka itu seperti saya tinggal telepon Pak Hanafi. Halo Pak, ya apa kabarnya Pak? Ya itu segampang itu saudara. Kadang-kadang yang namanya antena ini belerek Bapak Ibu. Yang namanya antena ini kadang-kadang enggak bisa, sinyalnya tuh enggak bisa tajam Bapak Ibu. Ya kadang-kadang ngomong sama Tuhan terus kayak gini, kok kayaknya ngomong sendiri ya? Kok kayaknya Tuhan diem ya? Tuhan di mana ya? Lagi jalan-jalan ke pasar kali ya? Kok enggak dengar apa-apa ya? Kok buntu ya? Kok telinganya benar-benar ada budak gini ya? Saudara, itu bisa terjadi gitu loh. Jadi akhirnya apa keadaan seperti itu membuat saya dengan sahabat saya ini kita sering lontang-lantung bareng. Tadi juga lontang-lantung tadi Bapak Ibu ya. Tadi pagi lontang-lantung sama dia. Jadi sama hampir seminggu itu 3-4 kali. Nah, dia ini punya sebuah dia ini punya sebuah impian karena dia udah terbiasa bangun bisnis. Dia itu nggak, istilahnya nggak mau gitu loh Bapak Ibu, dalam arti kerja ikut orang yang berbau misalnya nih. Saya bisa maklum sih, bukan karena dia males kerja, enggak. Tapi kalau dia levelnya udah bangun bisnis, orang yang seperti ini mana mau sih Bapak Ibu, mana bisa sih orang seperti ini Bapak Ibu suruh untuk kerja di katakan level waiter gitu kan. Jadi akhirnya dia ngelamar kerjanya level CEO Bapak Ibu. Lamar kerjanya tuh level CEO. Jadi dia mau kerja ikut orang, tapi nggak mau waiter, maunya level CEO. Kenapa? Saya sendiri percaya juga karena dia lulusan luar negeri juga, dan dia sampai master. Jadi wajar gitu loh kalau dia punya pemikiran gini loh. Masa aku tuh jauh-jauh ke sini akhirnya jadi waiter, cuci piring. Sedangkan aku di Surabaya itu sudah dalam level misalnya bikin usaha gitu loh. Saya paham sih dia punya standar. Singkat cerita, dari semua pekerjaan yang dia ngelamar, tidak satu pun yang dia diterima. Nasibnya kayak saya, Bapak Ibu. Jadi ngelamar kerja kemana-mana ditolain, Bapak Ibu. Jadi cuman dia lebih terhormat sih, karena yang dia lamar tuh memang kelas CEO. Kalau saya kan yang ngelamar level sembarangan gitu. Itu aja lebih parah, Bapak Ibu, gak ada yang diterima. Haleluya. Terus gimana dong Bu? Ya akhirnya dia bilang begini, nah Bu Ruth, kalau memang kita nih, aku ngelamar kerja jadi CEO, gak diterima, ya udah kita buka kerja sendiri, kita bikin bisnis gitu kan. Saya ngomong dia, masalahnya gini loh kok, ya kalau Koko memang boleh sama Tuhan. Lah aku kalau ndak boleh dikeplak gawat aku kok, percuma ngoyo-ngoyo. Singkat cerita, dia mulai menaruh doa itu kepada Tuhan. Jadi selama 4 tahun jujur Bapak Ibu, keluarga dia dan keluarga saya sama-sama pengangguran. Jadi dia dapat uang dari mana selama ini? Dia ngomong sih selama 4 tahun ini dia bertahan dengan tabungan. Dan untungnya anak-anaknya itu mandiri gitu loh. Jadi kan udah bisa mulai kerja sendiri. Jadi ya dia ketolong di situ Bapak Ibu. Dan dia punya satu impian bangun bisnis, tapi dia enggak punya modal. Kira-kira 2020 Tuhan memberikan sebuah nubuatan kepada dia bahwa waktunya nanti akan tiba, Tuhan sendiri yang akan membukakan bisnis buat dia dengan modal, Tuhan sendiri yang akan menyediakan dananya. Saudara, dia terus berusaha. Bagian saudara dan saya kalau terima janji Tuhan, kita tetap berusaha Bapak Ibu. Kan gitu ya. Jadi selama 4 tahun dia berusaha. Jadi bukan dia ongkang-ongkang kaki di rumah nggak bikin usaha apa-apa, dia berusaha. Jadi bukan berarti setelah dapat janji Tuhan kita tinggal nunggu kejatuhan emas batangan dari langit, nggak bisa Bapak Ibu. Kita tetap berusaha. Dia tetap berusaha, dia berusaha untuk mencari peluang, dia berusaha gimana caranya nyari gimana caranya, dia belajar tentang regulationnya Australia, dia belajar tentang gimana sih kalau membangun bisnis di Australia dan sebagainya. Sampai Tuhan itu benar-benar ajaib. Singkat cerita Bapak Ibu, di awal tahun 2024 inilah dia mengalami breakthrough. Singkat cerita,
hasil usahanya selama beberapa tahun ini menemukan jalan. Dia akhirnya menemukan jalan bahwa ada kesempatan. Rupanya pemerintah memberikan kesempatan memberikan grant. Di sini ini ada banyak macam grant Bapak Ibu. Grant itu artinya gini, bantuan subsidi dari government. Tapi bukan pinjaman, tapi dikasih. Jadi misalnya kadang-kadang pemerintah itu memberi hadiah listrik. Jadi biasanya setiap tahun itu kadang 1 kali, kadang 2 kali pemerintah sini itu memberikan bukan sumbangan, bantuan listrik, hadiah listrik. Jadi hadiah listriknya itu berupa dimasukkan ke rekening kami saldo, misalnya kayak barusan ini dikasih $400. Jadi kalau listriknya sebulan misalnya habisnya misalnya sebulan habisnya $50, maka $400 ini bisa kepakai selama 8 bulan, kira-kira seperti itu. Jadi ini grant-grant yang kecil, pemberian-pemberian kecil, ternyata juga ada pemberian-pemberian untuk membangun usaha baru. Nah, singkat cerita, dia baru ngerti ini, dia mempunyai sebuah konsep usaha baru, dia mengajukan kepada pemerintah, dan akhirnya dia di-approve. Dia mendapatkan grant dari government. Lalu dia ceritakan dengan saya. Ini yang membuat saya shock. Ternyata kalau grant listrik kan saya bilang kalau dapat grant listrik $400. Ya, setahun 2 kali lumayan ya. $400. Dia barusan mendapatkan grant. Ini bukan pinjaman untuk memulai usaha, untuk membangun usaha. Nilainya kalau dirupiahkan sekitar 300 miliar. Itu yang ketika dia cerita dan tunjukkan kepada saya mau pingsan rasanya. Saya mau katakan pada Bapak Ibu, keluarga ini adalah keluarga yang suka sekali bertekun di dalam upper room. Bahkan seringkali mereka tuh mengajak saya, ayo Bu Ruth, kita bikin rutin, kita cuman worship, nyembah Tuhan. Ayo Bu Ruth, anak-anaknya main musik, ayo kita bikin sendiri, nggak usah ngajak-ngajak orang. Kita sendiri rutin bangun penyembahan. Keluarga ini suka sekali untuk membangun upper room. Keluarga ini suka sekali untuk mengadakan upper room. Dan saya melihat di upper room ini, ketika Tuhan sendiri yang turun tangan, yang tidak mungkin pun bisa terjadi. Saya mau mengencourage dan menguatkan saudara. Kalau hari ini ada kondisi kering dalam hidupmu, maka tugas sederhana saudara dan saya adalah gini. Masuklah dalam upper room. Dan Kisah Rasul mengajarkan murid-murid bertekun di dalamnya. Bertekunlah. Nantikanlah sampai intervensi surga terjadi. Nantikanlah sampai Tuhan sendiri yang akan turun tangan. Roh Kudus dicurahkan. Lawatan Tuhan terjadi. Breakthrough terjadi. Mujizat kita alamin dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ada sebuah undangan yang diberikan oleh Tuhan kepada persekutuan doa Raja Wali malam hari ini. Bangunlah upper room. Sama seperti perempuan Sunam. Bangunlah upper room. Dan bertekunlah di dalamnya. Itulah secret chamber, ruangan rahasia yang menurut Tuhan adalah tempat yang dekat kepadaku. Ketika saudara dan saya ada di tempat yang dekat dengan Tuhan, percayalah, disitulah dia mencurahkan segala cintanya dan segala buah-buah yang lezat dia siapkan di sana. Dan ketika saudara ada di dalam ruangan yang paling dekat dengan dia, di situ dia sendiri yang akan turun tangan. Bukan wakilnya, bukan agen-agennya, dia sendiri Tuhan yang akan turun tangan. Kalau Tuhan sendiri yang turun tangan, aduh Bapak Ibu ukurannya spektakuler dah. Kalau Tuhan sendiri yang turun tangan, coba deh Bapak Ibu bayangin ginilah kira-kira contoh sederhananya ginilah. Bayangkan kalau Bapak Presiden, saudara sedang punya masalah nih, misalnya nih, katakan masalah simple aja, misalnya nih antri nih di sebuah resto, misalnya antriannya panjang mungkin sampai berapa meter gitu. Lalu kemudian kalau Bapak Presiden turun tangan, kira-kira saudara perlu antri enggak? Enggak kan? Saudara langsung digandeng, dibawa ke ruangan VVIP, betul enggak? Saudara sudah enggak diantriin, plus saya percaya saudara akan dijamu
oleh restoran itu dengan jamuan yang terbaik, dikeluarin semua yang terbaik. Ini loh artinya kalau Tuhan itu yang turun tangan, Anda bayangkan. Bukan cuman kemenangan, tapi kemenangan plus-plus Bapak Ibu. Bukan cuman pertolongan, tapi pertolongan dengan kualitas yang plus-plus, itu yang akan terjadi. Karena itu malam ini ada sebuah suara yang Tuhan taruh di hati saya begitu kuat. Bangunlah ruangan atas. Dan disitulah Tuhan pengen ketemu dengan saudara. Disitulah dia akan membawa semua buah-buah yang sudah dia simpan lama. Saudara, kalau hari ini kondisimu sedang kering, jangan putus asa. Berhenti untuk mengeluh, berhenti untuk diskusi soal masalah. Masuk dan bertekun di upper room. Masuk dalam ruangan rahasia dekat dengan hati Tuhan. Menyembahlah, worshiplah, bacalah firman, berdoalah. Teruslah demikian. Sampai kapan, Bu? Teruslah tekun. Sampai lawatan dan breakthrough Tuhan terjadi. Saya percaya Tuhan tidak pernah terlambat kok. Mungkin teman saya nunggu 4 tahun Bapak Ibu. Tetapi selama 4 tahun ini pun kalau boleh saya jujur katakan dia tetap gemuk. Dia gemuk Bapak Ibu. Dia gemuk, percayalah. Bukan dia kurus, dia gemuk Bapak Ibu. Jadi artinya 4 tahun ini pun ada pemeliharaan Tuhan luar biasa. Tapi dia mungkin belum mengalami breakthrough. Dan breakthrough-nya baru-baru betul-betul terjadi di tahun 2024. Saya percaya kok untuk PD Raja Wali, di tengah segala ketidakpastian untuk tahun ini. Tapi di sisi yang lain, tahun ini juga akan menjadi tahun breakthrough yang sangat luar biasa bagi beberapa orang yang ada di upper room. Saya ajak dan undang saudara masuk ke dalam upper room. Yuk kita berdoa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu yang mungkin belum mempersiapkan perjamuan kudus, kita bisa ambil ya.